Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Ekonomi Syariah 5C akan menjelaskan mengenai mata kuliah perbandingan sistem ekonomi dengan judul Karakteristik Sistem Ekonomi Sosialisme. Daftar materi yang akan kami sampaikan yaitu definisi, ciri-ciri, karakteristik, kelebihan, kekurangan, dan aspek kelembagaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan salah satu sistem ekonomi yang menjadikan pemerintah sebagai pihak yang berperan penting dalam mengendalikan dan mengatur semua kegiatan ekonomi. Di dalam sistem ini, pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam merencanakan, mengambil keputusan ekonomi, dan mengatur semua kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan rakyat, serta memberikan kesetaraan dalam menangani semua masyarakat, baik itu miskin maupun kaya. Terbentuknya sistem ekonomi sosialis tidak terlepas dari pemikiran Karl Marx dan juga Friedrich Engels. Mereka mulai mengenalkan sistem ekonomi ini melalui bukunya yang berjudul The Communist Manifesto. Dalam buku tersebut, mereka memberikan beberapa kritik kepada penerapan sistem ekonomi kapitalis, di mana menurut mereka sistem ekonomi tersebut menimbulkan banyak masalah internal negara, sehingga sangat tidak layak untuk diterapkan di sebuah negara. Kemudian, konsep sosialisme yang dilahirkan oleh Karl dan Friedrich adalah sebuah langkah awal dalam melawan sistem ekonomi kapitalis yang sudah banyak diterapkan di negara-negara barat. Langkah yang diperlukan dalam menggantikan konsep kapitalisme adalah dengan cara pemerintah mengambil alih semua sumber daya produksi yang sebelumnya telah dikuasai oleh pihak individu atau swasta. Dalam sistem ekonomi sosialis, pihak pemerintah memiliki peran yang cukup besar dalam berbagai kegiatan ekonomi, di mana pemerintah membatasi kebebasan individu dalam memiliki sumber daya produksi. Jika pemerintah terlihat dalam setiap kegiatan ekonomi, maka akan lebih mudah dalam mengawasi dan juga mengatur jalannya sistem ekonomi yang ada. Selain itu, pemerintah juga bisa menghindarkan segala bentuk persaingan yang tidak sehat dan berdampak pada kesenjangan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri sistem ekonomi sosial. Ada beberapa hal yang membedakan sistem ekonomi sosialis dengan sistem ekonomi lainnya. Yang pertama, yaitu sumber daya ekonomi dipunyai dan dikuasai oleh negara. Kedua, semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Tiga, hak milik individu tidak diakui oleh pemerintah. 4. Dalam hal-hal harga dan penyaluran barang yang dikenakan oleh negara. Semua kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. 6. Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. 7. Seluruh produksi ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat wajib mengikuti yang ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya, mengenai karakteristik akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Octavia. Karakteristik sistem ekonomi sosial. 1. Pemerintah membuat semua keputusan produksi dan distribusi di bawah sistem sosialis murni. Individu bergantung pada negara untuk segalanya mulai dari makanan hingga perawatan kesehatan. Kedua, pemerintah menentukan tingkat output dan harga barang dan jasa. Tidak hanya dari produksi, pemerintah juga mengambil alih dan mengatur perdagangan.
aliran modal, dan sumber daya lainnya. Ketiga, pasar cenderung beroperasi secara tidak kompetitif. Tingkat persaingan rendah karena kontrol pemerintah. Selain itu, motif sebagian bisnis adalah keuntungan, bukan hanya untuk keuntungan pemegang saham. Keempat, sosialisme memungkinkan kepemilikan bersama atas sumber daya dan perencanaan pusat, menyediakan distribusi barang dan jasa yang lebih setara dan lebih adil. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi sosialis. Kelebihan sistem ekonomi sosialis: pertama, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap suatu perekonomian. Kedua, pemerintah bebas dalam menentukan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, mudah melakukan sesuatu pengelolaan dan pengawasan. Keempat, pelaksanaan pembangunan lebih cepat karena sudah disusun dalam suatu perencanaan. Kelima, pemerintah mengatur dalam distribusi hasil dan produksi. Kekurangan sistem ekonomi sosialis. 1. Hak milik pribadi tidak diakui. Kedua, potensi inisiatif dan daya kreasi masyarakat tidak berkembang. Ketiga, segala sesuatu kebijakan pemerintah harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah sifatnya paternalisme. Keempat, tidak ada kebebasan memiliki sumber daya yang berkompeten. Kelima, tidak mempunyai kebebasan dalam usaha. Aspek kelembagaan. Dalam ekonomi kelembagaan, demokrasi tidak memberikan garansi apapun bagi pencapaian kinerja pembangunan ekonomi. Adanya demokrasi justru menyodorkan instrumen yang memungkinkan seluruh dinamika masyarakat dapat diserap sehingga akan memunculkan kelembagaan baik itu formal maupun informal yang representatif. Bagi perkembangan kegiatan ekonomi itu sendiri, perubahan kelembagaan dapat terjadi disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah pemerintah dan konstituen, dan yang kedua adalah pemerintah yang berupaya untuk terus memperbaiki tingkat kesejahteraan pekerja maupun penciptaan UU upah minimum. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.